Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Baik, disiapkan catatannya ya. Oke, persamaan dan fungsi kuadrat. Kita mulai dengan persamaannya dulu. Persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Oke, ada dua istilah ya, kesamaan dan persamaan. Dua istilah ini berbeda. Kesamaan itu apa? Kesamaan itu contoh seperti ini. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, nilainya sama. Dengan tanda sama dengan. Jadi ini namanya kesamaan. Kalau persamaan, cirinya adalah dia memiliki variabel. Jadi kalau kesamaan itu nilainya sudah jelas, betul gitu ya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kita sudah bisa mengatakan kalau itu benar. Tapi kalau persamaan, kita belum bisa mengatakan kalau itu benar. Jadi belum bisa dinyatakan benar salahnya. Kenapa? Karena di situ masih ada variabel X. Jadi ini yang dinamakan persamaan. Cirinya adalah dia memiliki variabel. Variabel itu tidak selalu X. Dia bisa X, Y, Z, bisa menggunakan A, B, atau C, dan lain sebagainya. Menggunakan huruf yang lain ya. Baik. 2X plus 3 sama dengan 5. Ini namanya persamaan. Kenapa? Karena kita belum bisa menyatakan ini benar atau salah. 3Y min 6 sama dengan 9. Ini juga namanya persamaan. Dua persamaan ini namanya persamaan linier. Kenapa? Karena variabelnya berpangkat 1. Ini kalau tidak tertulis artinya pangkat 1. Kemudian ini namanya persamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena dalam satu persamaan hanya ada satu variabel. Ini juga ya. Nah, yang di bawah ini variabelnya X. Nah, di sini juga ada X. Nah, di sini X-nya berpangkat 2. Itu artinya, nah ini, kalau tadi kan X-nya pangkat 1, kalau yang ini X-nya pangkat 2. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan kuadrat, yaitu persamaan yang variabelnya pangkat tertingginya adalah 2. Kalau yang atas tadi persamaan linier. Nah, inilah yang dimaksud dengan persamaan kuadrat. Nah, oke. Sekarang ke persamaan kuadrat itu apa sih ya? Bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, C itu bilangan real. Dan A tidak boleh 0. Nih, A-nya di sini tidak boleh 0. Kenapa kalau 0? 0 kali X kuadrat 0 kan? Akhirnya apa? X kuadratnya tidak ada, sehingga tidak menjadi persamaan kuadrat. Makanya A-nya tidak boleh 0. A dan B di sini namanya koefisien, yaitu angka yang berada di depan variabel. Kemudian X ini namanya variabel dan C namanya konstanta, yaitu suatu bilangan yang berdiri sendiri. Oke. Nah, sekarang ke contoh persamaan kuadrat. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama, X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 0. Berarti A-nya, ini A-nya di depan ini, kalau tidak tertulis itu artinya 1,
B-nya min 7, C-nya 6. Kemudian X kuadrat min 4 sama dengan 0. Ini kalau tidak tertulis berarti A-nya 1, B-nya harusnya kan ada variabel X ya. B itu yang di depan X, maka B-nya 0, C-nya min 4. Min 2X kuadrat plus 7X plus 3 sama dengan 0. A-nya min 2, B-nya 7, C-nya 3. Kemudian kalau bentuknya seperti ini gimana? Nah, 3-nya ini kita pindah dulu ke ruas kiri, sehingga menjadi 3X kuadrat plus 8X min 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh A-nya 3, B-nya 8, C-nya min 3. Yang terakhir, 6X kuadrat min 11X sama dengan 0. A-nya 6, B-nya min 11, dan C-nya tidak ada, yaitu 0. Sehingga dari beberapa contoh ini disimpulkan bahwa persamaan kuadrat itu A-nya tidak boleh 0, sedangkan B dan C boleh 0. Oke, saya lanjutkan. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat itu apa sih? Akar-akar persamaan kuadrat itu adalah suatu nilai yang bisa menggantikan variabel X sehingga persamaan kuadrat menjadi kalimat yang benar. Nah, bagaimana cara mencari atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Dia ada 3 cara. Yang pertama dengan cara faktorisasi, kedua cara kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus A, B, C. Baik, cara yang pertama dulu ya, yaitu dengan cara faktorisasi. Bagaimana caranya? Jika kita mempunyai persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, langkah pertama kita harus membentuk persamaan ini menjadi AX plus B kali AX plus G dibagi A sama dengan 0. Dengan P dan Q-nya itu kita tentukan sendiri suatu dua bilangan. Jika dijumlah itu hasilnya B itu yang di tengah. Jika dikali hasilnya adalah perkalian antara A dengan C. Contoh yang pertama, kita punya persamaan X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. Pertama, kita mau membentuk menjadi AX plus B, AX plus Q ya, dibagi A. Oke, kita punya tengahnya ini min 8. Kemudian, berarti kita cari dua bilangan itu P dan Q. Kalau dijumlah itu hasilnya B, B-nya min 8. Jadi cari dua bilangan, kalau ditambah hasilnya min 8, kalau dikali hasilnya A kali C, 1 kali 15, yaitu 15. Kita pikirkan, kita cari-cari, ketemu bilangannya adalah ya, min 3 dan min 5. P dan Q ketemunya min 3 dan min 5. Jadi P dan Q ini kalian cari, kalian pikirkan, kalau dijumlah itu hasilnya min 8, kalau dikali hasilnya min 5. Paling mudah kalian cari perkaliannya dulu. 15 itu perkalian antara berapa kali berapa? 1 kali 15. 1 kali 15, tapi dia tidak bisa membentuk angka 8, maka cari yang lain. 3 kali 5. Oke, 3 kali 5, tapi hasil jumlahnya harus min 8. Oh, berarti dua-duanya harus negatif. Maka ketemu min 3 dan min 5. Kalau dijumlah hasilnya min 8, kalau dikali hasilnya 15. Oke, kita bentuk ini ya. A-nya 1 kali X, P-nya min 3, kemudian AX 1 kali X juga X, Q-nya min 5. Pembaginya A, ini dibagi semua dengan A. A-nya 1, maka nggak perlu ditulis pembaginya 1 ya. Sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan faktorisasi. X min 3 sama dengan 0. 3-nya pindah ke kanan menjadi X sama dengan 3. Yang kedua, X min 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan 5.
Jadi diperoleh akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0 adalah 3 dan 5. Nah, ini disebut himpunan penyelesaian. Ditulis dari angka yang terkecil dulu, 3 kemudian 5. Contoh yang kedua. Nah, sekarang contohnya A-nya di sini tidak 1, tapi angka selain 1 ya. 5. 5x kuadrat min 7x plus 2 sama dengan 0. Langkahnya sama, kita cari dua bilangan P dan Q. Kalau dijumlah itu hasilnya yang tengah ini, min 7. Kalau dikali hasilnya 10. 10 dari mana? 2 kali 5. 5 kali 2. Ternyata setelah dicari, kita kan cari perkaliannya dulu ya. 10 itu perkalian antara berapa dengan berapa? 1 kali 10. 1 kali 10 tidak bisa membentuk angka 7. Maka kita cari yang lain, yaitu 5 kali 2. 5 kali 2 bisa membentuk angka 7. Karena penjumlahannya hasilnya harus min 7, maka kedua-duanya kita kasih negatif, min 5 dan min 2. Kalau ditambah hasilnya min 7, kalau dikali hasilnya 10. Jadi ini harus kalian cari benar-benar ya, yang tepat. Sehingga diperoleh, kita bentuk-bentuk seperti ini, AX plus P, A-nya 5, berarti 5X, P-nya min 5. Di sini sesuai dengan di sini ya. Kalau di sini negatif, maka di sini juga negatif. Kalau di sininya positif, maka di sini juga harus positif. Kemudian AX plus Q, A-nya 5, 5X, Q-nya min 2. Pembaginya adalah A-nya 5, maka dibagi 5 sama dengan 0. Kita mau dibagi 5 nih. Nah, mana yang bisa dikeluarkan angka 5-nya? Angka 5-nya adalah yang di depan. Nih, ini angka 5 yang kita keluarkan, sehingga yang di depan menjadi X min 1. 5 dibagi 5 habis, tinggal X min 1 kali 5X min 2 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 1. 5X min 2 sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 2 per 5. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah 2 per 5,1. Oke, itu dia mencari akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang silakan kalian coba latihan berikut. Selamat mengerjakan.